sudah memasuki bulan Desember, Kak Tohab. Nah, bulan Desember ada apa sih, Kak? Dan kenapa kita mesti di sini berdua sama-sama dengan adik-adik? Iya, Kak Eni, kita di sini mau kasih tahu kepada adik-adik kita yang di rumah bahwa bulan Desember ini adalah bulan yang spesial. Kenapa spesial sih, Kak? Karena untuk pertama kali kita merayakan Natal di masa pandemi COVID-19 untuk pertama kali. Oh gitu, jadi ini belum pernah ada ya, Kak ya? Bener banget. Berarti acara-acara Natalnya juga mungkin dimensi yang baru atau belum pernah ada gitu ya, Kak ya? Bener adik-adik. Kakak sekalian mau kasih tahu bahwa tema ibadah online kita sepanjang bulan Desember adalah tentang perayaan Natal. Firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya pun disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi artinya ayat ini apa sih, Kak? Maksudnya gitu loh. Kak Eni, artinya bahwa Yesus Sang Mesias, Sang Juru Selamat merupakan hadiah terindah buat kita semua anak-anak dan juga orang tua yang di rumah. Wah, amin. Luar biasa ya. Dan sepanjang Desember ini adik-adik akan dibawa ibadahnya untuk merayakan Natal. Dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan kelima. Kita tidak ada libur, Kak, ibadah online-nya. Bener banget, Kak Eni. Masih terus semangat kayaknya adik-adik ya, Kak ya? Pasti dong. Nah, kakak ada pesan nggak buat orang tua? Pesan dong, Kak. Nah, Kak Tohab juga mau kasih pesan buat orang tua, sekaligus mau mengucapkan terima kasih banyak buat orang tua yang setia mendampingi anak-anak kita untuk ibadah online. Kakak percaya walaupun ibadah online dari rumah, orang tua dan anak-anak tetap merasakan hadirat Tuhan dan kemurahan Tuhan menyertai kita sepanjang tahun ini. Amin. Akhir kata dari kakak-kakak berdua dan juga dari mana, Kak? Dari Little Kings Game CC kami mengucapkan selamat merayakan kelahiran Sang Mesias. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember, bulan Natal. Ini dia peraturan ibadah hari ini. Peraturan pertama, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian baju rapi serta wangi layangan kuning. Peraturan kedua, teman-teman harus sungguh-sungguh ya dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Peraturan ketiga, tidak boleh sambil tidur-tiduran, tidak boleh sambil makan, atau tidak boleh sambil main. Peraturan keempat, teman-teman harus mengikuti arahan kakak-kakak ya. Jangan lupa itu semangatnya. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Semua baik-baik aja kan? Yang pasti semuanya bersuka cita. Nah adik-adik, bentar lagi kita mau rayain hari kelahiran Juru Selamat kita. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Nah sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, hari ini kami mau ibadah, hari ini kami mau sungguh-sungguh, hari ini kami mau menari buat Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik,
Kita mau lebih lagi cinta sama Tuhan Yesus. Kita mau lebih lagi sungguh-sungguh. Kakak undang adik-adik untuk duduk dengan tenang, diam, dilipat tangannya. Kita mau nyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik yang mau angkat tangannya juga boleh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Yuk adik-adik, mari kita mulai lagi lebih awal. Kita nyatakan perasaan kita sama Tuhan Yesus, bahwa kita mengasihi Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sambil diangkat tangannya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Wah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Oke, adik-adik yang sudah bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan, dan mau menyembah Tuhan. Tepuk tangan ya adik-adik. Na 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 na.
lebih semangat lagi muji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Yuk adik-adik, kita sudah selesai memuji dan menyembah Tuhan. Kita sudah menari buat Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang masih berdiri, kakak undang untuk duduk. Dan lipat tangannya. Kita mau nyanyi lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Adik-adik, kita ulangi lagi lagu dari awal. Kita minta hadirat Tuhan. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
terjadi di sini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh beribadah Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami masih mempunyai tubuh yang sehat, kami masih mempunyai papa, mama yang sehat, adik, koko yang sehat, cici yang sehat Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami tiba saatnya untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan kakak yang akan mengajar Tuhan, biar apa yang disampaikannya Tuhan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi ya dengan Kak Eni untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, kakak mau bawa kado yang terindah nih. Kadonya sih bukan dari Kak Eni, tapi kadonya dari Tuhan. Pasti adik-adik seneng ya dapat kado. Siapa coba angkat tangannya yang suka sekali mendapat kado? Wah, senang semua, kakak juga. Nah adik-adik, kado yang kakak akan berikan adalah dari Tuhan. Sebab di dalam Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu tuh kado yang terindah. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak untuk kita berdoa. Ayo semuanya lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan juga mengurapi kami yang mendengar firman-Mu, agar hari ini kami memperoleh pesan firman Tuhan yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati Kak Eni yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar kiranya semua yang dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita berkata amin. Firman Tuhan pagi hari ini kakak mau kasih judul dengan hati yang mengenal juru selamat. Nah adik-adik masih ingat cerita minggu yang lalu kan, ketika malaikat menyampaikan kabar baik kepada Maria yang menyatakan bahwa dia mau dipakai Tuhan untuk menjadi ibu seorang juru selamat. Nah adik-adik, nah ini ceritanya. Beberapa waktu kemudian Maria pergilah ke sebuah tempat, ke kota di kota Yehuda. Kemana sih Ibu Maria mau pergi? Kemana ya Maria mau pergi? Ternyata Ibu Maria itu berjalan dari pegunungan ke kota Yehuda. Dia mau ketemu dengan kerabatnya. Nah kerabatnya itu ada ibu yang bernama Ibu Elisabet. Nah dia waktu berjalan sampailah ke rumah kerabatnya. Dia ketok pintu, tok tok tok. Dia berkata shalom. Ada damai sejahtera. Nah adik-adik, waktu ada dengar kata shalom gitu ya, ternyata Ibu Elisabet itu sedang dalam keadaan mengandung. Dari dalam rumah, bayinya itu tiba-tiba melonjak kegirangan. Dia mendengar ada tamu yang datang. Wah, siapa sih tamu yang datang? Pada waktu pintu dibuka, Maria yang datang. Ibu Elisabet berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Nah adik-adik, ternyata Maria datang ke kerabatnya, ke Ibu Elisabet. Ibu Maria dan Ibu Elisabet sama-sama sedang mengandung. Ibu Elisabet ya adik-adik ngomong begini sama Maria, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Sampai-sampai waktu salam disampaikan shalom gitu ya, katanya Ibu Elisabet bilang bahwa bayi yang ada di dalam kandunganku melonjak kegirangan karena mendengar salam yang diberikan. Dan Ibu Elisabet juga ngomong begini, dan berbahagialah dia yang percaya, sebab apa yang telah dikatakan Tuhan akan terlaksana. Itu maksudnya adik-adik.
Lalu adik-adik, mereka berjumpa, mereka saling bercerita. Elizabeth dan juga Maria, mereka saling bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan adik-adik, di dalam firman Tuhan juga dicatat bahwa Maria memuji Tuhan. Nah, pujiannya seperti ini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nah, itu tadi adik-adik nyanyian-nyanyian Maria dari jiwa dan hati Maria kepada Tuhan. Lalu adik-adik, Maria tinggal di rumah Ibu Elizabeth kira-kira selama 3 bulan lamanya. Setelah 3 bulan, lalu kembalilah Maria ke rumahnya. Nah adik-adik, firman Tuhan pendek sekali ya, tapi intinya adik-adik, hari ini kakak sudah bercerita tentang hati yang mengenal juru selamat. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan kita hari ini? Nah adik-adik duduk yang manis, coba ingat-ingat ya. Yang pertama, dari sejak kecil, dari sejak anak-anak, semua harus mengenal juru selamat. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Makanya dari anak-anak sudah harus mengenal Tuhan. Kak, aku kan masih kecil, kalau orang tuaku pendeta, aku pasti masuk surga. Tidak bisa. Adik-adik sendiri harus mengenal juru selamat kita. Makanya dari firman Tuhan hari ini, kakak pasti pesan bahwa kita semua pastikan sudah mengenal juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Undang Dia masuk dalam hatimu supaya bertahta dalam hatimu, dan Dia menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Yang sudah mengundang Tuhan Yesus, adik-adik akan diselamatkan. Kalau belum, nanti kita berdoa ya. Dan yang kedua, kita belajar firman Tuhan adalah kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, bahwa keselamatan yang sudah kita terima, kita harus bagi dengan sesama. Sekali lagi ya, keselamatan yang kita terima harus dibagi dengan sesama. Artinya adik-adik, masih banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Gimana ya kak? Kalau di bulan November kita sudah pernah mendengar bahwa kita inilah agen-agennya Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Adik-adik, dari hidup adik-adik harus jadi berkat. Terus apa lagi? Dari perbuatan adik-adik. Dan kalau adik-adik punya teman, punya mama, punya papa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ini waktunya adik-adik memperkenalkan juru selamat kepada mereka. Karena kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak bisa diselamatkan. Siap adik-adik? Yang ketiga, kita belajar agar selalu bersyukur dalam segala hal. Adik-adik, tahu gak sih, Maria itu harus capek-capek. Dia harus menjadi ibu juru selamat. Capek tahu, mengandung lagi ya kan. Nah adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita juga diajar untuk selalu bersyukur. Kak, capek ibadah online terus. Kan dari sejak bulan Maret ibadah online terus, udah capek ah. Adik-adik, kita harus selalu bersyukur dengan cara apa? Tetap setia beribadah, tetap setia melakukan tugas kalian, sekolah kalian. Kita harus mengucap syukur dan kita tunjukkan dengan perbuatan kita. Siap adik-adik? Siap ya? Oke. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Ayat hafalan kita diambil dari Yeremia 24 ayat 7. Sekali lagi ya, Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberikan mereka suatu hati untuk mengenal aku,
yaitu bahwa akulah Tuhan. Sekali lagi adik-adik, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Katakan amin. Adik-adik hafalin ayatnya ya. Firman Tuhan hari ini tentang memberi hati yang mengenal juru selamat. Adik-adik, kakak mau menuntun adik-adik buat adik-adik yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, menjadikan dia juru selamat dan tinggal tetap di dalam hatimu. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami orang yang berdosa ini. Dan Tuhan, mulai saat ini aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku, bertahtalah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan juru selamatku. Terima kasih Tuhan, aku siap menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanku, dan aku siap menjadi berkat, menyampaikan kabar baik bahwa tanpa Tuhan Yesus tidak seorang pun akan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami semua mau menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Dan penting lagi, dalam keseharian kami akan mengucap syukur dalam segala hal. Kami akan terus setia mengiring Tuhan. Kami akan terus setia beribadah kepada Tuhan sampai Engkau berkata cukup, sampai Engkau datang kembali. Kami sedang setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini anak-anak kecil-Mu yang luar biasa. Tuhan memberkati dengan Roh Kudus-Mu. Iman yang besar Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk Roh Kudus-Mu. Kami mengucap syukur untuk Tuhan yang sudah bertahta dalam hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Salam teman-teman, saatnya kita untuk memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan aku dan kubu pertahanan aku, Allahku yang aku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lewat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Petaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman. Nah, sekarang waktunya kita memberi. Yeay! Stop. Sebelum memberi, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memberi. Berkati setiap orang yang memberi. Dan berkati persembahan ini supaya bisa menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, bagi teman-teman yang mau memberi, bisa yang ke mama papanya untuk mengirimkan gerakannya di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Nah, pemirsa di rumah, di sini Miko dan Cika menginformasikan mengenai kostum yang akan kita pakai untuk ibadah tanggal 20 Desember tahun 2020. Nah, untuk kostum ataupun pakaian yang akan pemirsa pakai diharapkan untuk memakai pakaian yang bernuansa Natal supaya nuansa Natalnya itu kerasa banget gitu pemirsa di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, siapa yang sudah hafal doa Yabes? Itu loh yang setiap kali kita mau berpisah kita nyanyikan sama-sama. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan sama-sama doa Yabes. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri kau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik semua, terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.